سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian tentang Perang Badar pertemuan yang ketiga. Dan ini sebenarnya kalau mau dirinci itu panjang, tapi kita ambil poin-poin pentingnya aja yang insya Allah malam ini adalah pertemuan terakhir. Nah, kita mendengarkan tentang kisah Perang Badar. Jadi kemarin sudah disampaikan, jadi Perang Badar itu 313, musuh antara 900 sampai 1000. Persenjataan komplit, kaum muslimin itu unta 68, kemudian yang naik kuda itu cuma 2 kudanya. Padahal kuda itu kalau dalam pasukan perang itu pasukan pendobraknya itu kuda. Kuda itu yang pasukan pendobraknya. Artinya naik kuda itu enggak gampang loh. Coba naik kuda langsung kuda lari langsung loncat, bisa enggak? Nah, naik kuda itu susah, mengendalikan kuda itu susah. Kalau motor direm ngerem, kuda direm bisa tambah kenceng. Artinya ada cara dan cita rasa tersendiri untuk mengendalikan kuda. Nah, ketika akhirnya kemarin sudah kita ceritakan bagaimana akhirnya sampai kedua pasukan ini bertemu, maka ketika itu Rasulullah SAW tidak henti-hentinya berdoa. Padahal Nabi Muhammad SAW itu sudah menyebutkan, itu tempat matinya fulan, ini tempat matinya fulan. Dan semua yang disebutkan itu betul-betul mati di situ, tidak bergeser sejengkal pun daripada tempat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Betul-betul memang matinya ada di situ. Nah, ketika Rasulullah itu doa terus sampai Nabi sempat tertidur sebentar, dan ketika Nabi bangun wajahnya berseri-seri, Nabi mengatakan, kabar gembira wahai Abu Bakar, pasukan malaikat sudah turun. Dipimpin sama malaikat Jibril dan ketika itu menggunakan surban berwarna kuning. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu memang ada bagian yang mengatakan Nabi itu berada di tendanya. Sehingga Nabi itu hanya memantau perang. Tapi juga ada Nabi SAW itu keluar, kemudian Nabi SAW itu jadi yang paling dekat dengan musuh ketika itu. Nah, sambil Nabi itu sepanjang perang Badar, beliau berkata, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Pasukan akan dikalahkan dan mereka akan lari mundur. Nah, kemudian ketika itu, kita sudah cerita kemarin tentang pasukan malaikat yang datang. Jadi sahabat itu katanya ngejar, belum mukul, yang dipukul udah jatuh. Berarti ada yang mendahului memukul dan itu tidak kelihatan, yaitu pasukan para malaikat. Nah, kita kan udah pernah cerita kemarin. Jadi pasukan kafir Quraisy itu ketika dia berangkat, itu ada rasa takut. Kenapa? Karena mereka lagi ribut sama suku Kinanah. Khawatir kalau berangkat ke perang Badar, suku Kinanah datang menyerang Mekah. Dan cuma ada perempuan sama anak-anak kecil. Tapi tiba-tiba iblis menyamar jadi Suraqah bin Malik. Dan iblis menyamar jadi Suraqah itu dari suku Kinanah. Kemudian iblis berkata begini, jadi Suraqah berkata begini, padahal itu iblis. Mahdi, jangan mainan di belakang. Ya. Jadi Suraqah itu ada jelmaan iblis ketika itu. Ketika itu ada jelmaan iblis. Nah, ketika itu Suraqah itu kemudian dia ngomong sama orang kafir Quraisy, saya dari Kinanah, jangan khawatir, Kinanah akan ikut sama kalian, akan menolong kalian untuk menghadapi umat Islam. Padahal itu iblis, bukan dari suku Kinanah asli. Nah, Suraqah itu yang jelmaan iblis itu tetap membersamai pasukan kafir Quraisy sampai ke medan perang. Ketika pasukan malaikat datang, iblis bisa lihat.
Yang lainnya kan tidak semuanya lihat, iblis bisa lihat. Maka ketika itu Surakoh itu langsung lari dan dia itu langsung mundur. Saya orang musyrik mengatakan, ya Surakoh, katanya kamu membantu kita, kemana kamu itu? Maka iblisnya menjawab, inni ara ma la tarawna, inni akhafullaha, wallahu syadidul iqab. Aku lihat apa yang enggak kalian lihat. Aku takut sama Allah. Allah Ta'ala itu hukumannya sangat keras, hukumannya Allah Ta'ala. Itu kadang iblis itu lari terus sampai akhirnya melemparkan dirinya ke dalam laut. Nah, kemudian setelah itu pasukan kaum muslimin terus karena kafir Quraisy itu dalam kondisi terdesak terus sampai akhirnya mereka ada yang terbunuh, ditawan, sampai akhirnya termasuk juga Abu Jahal. Jadi Abu Jahal kemarin sudah kita ceritakan ada 2 anak kecil yang di samping Abdurrahman bin Auf, yang 2 anak kecil ini yang akhirnya menyerang Abu Jahal. Dan akhirnya menjatuhkan Abu Jahal, cuma Abu Jahal belum sampai mati. Nah, 2 anak kecil itu diantaranya ada Mu'adz bin Amr ibnil Jamuh. Di situ itu Mu'adz bin Amr ibnil Jamuh, ketika nyerang Abu Jahal, jadi Abu Jahal itu berlindung di pohon dan dilindungi sama sebagian orang musyrik. Di antaranya adalah Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Itu ketika Mu'adz bin Amr itu mau nyerang, dia dipukul pakai pedang sama Ikrimah sampai tangannya kena. Akhirnya dia perang sama tangannya satu ini udah kewar-kewar gitu. Dia wah ini tangannya ganggu, tangannya diinjek itu dilepas. Kemudian dia lanjut perang. Entah sakit atau enggak, ya enggak dirasakan karena demi membela Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Abu Jahal itu terjatuh. Lah dianggap sudah mati, ternyata Abu Jahal itu masih ada tetes-tetes darah terakhir. Nah, ketika itu selesai perang Nabi bertanya, gimana ya kabarnya Abu Jahal? Sahabat langsung nyari Abu Jahal. Ketika itu yang mendapati Abu Jahal Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu dulu ketika di Mekah pernah dipukul sama Abu Jahal. Allah Ta'ala itu sudah mengatur sedemikian rupa orang yang jahat, dia akan mendapatkan balasan dari orang yang dia jahati. Orang yang jahat dia akan mendapatkan balasan dari orang yang dia jahati. Ini contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah nampar Abdullah bin Mas'ud sampai telinganya, pipinya itu sampai kesakitan. Nah, Abdullah bin Mas'ud yang menemukan Abu Jahal. Yang menemukan Abu Jahal. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud itu ketemu Abu Jahal, itu Abdullah bin Mas'ud itu jadi kakinya, jadi dia berdiri. Abdullah bin Mas'ud ini badannya pendek. Kakinya itu taruh di lehernya Abu Jahal. Dari lehernya Abu Jahal. Langsung bin Mas'ud tanya, kasih tahu aku, siapa pemenangnya sekarang? Jawabnya lillahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Kata Abu Jahal. Tidak beriman tapi. Makanya Fir'aun itu masih mending. Fir'aun itu akhir mau mati masih beriman. Amantu bima amanat apa? Gimana? Apa terus ayatnya? Coba lihat. Bima amanat bi Bani Israil. Nanti biar dicek. Fir'aun itu mau mati masih beriman. Abu Jahal mau mati masih sombong. Ketika Abdullah bin Mas'ud itu naik ibadatnya dia bilang gini, anak kecil yang gembala kambing, kau naik ke tempat yang susah untuk kau naiki loh ini. Mau mati loh ini masih sombong. Abdullah bin Mas'ud akhirnya, kan memang dia penggembala kambing dengan Abdullah bin Mas'ud tak panjang-panjang. Akhirnya dipenggal kepalanya Abu Jahal, sampai kepalanya dibawa sampai ditunjukkan di depan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kepalanya musuh Allah Abu Jahal. Nah, kira-kira Abu Jahal ini jahat apa enggak? Orang kafir Quraisy itu. Jadi kalau kalian lihat orang kafir Quraisy kok dibunuh dan sebagainya, mereka tuh jahat. Itu Ammar bin Yasir punya ibu, nama ibunya Sumayyah. Itu Sumayyah itu ditusuk, dengan tombak sampai tembus sampai ke kemaluannya. Apa? Nah, jadi Fir'aun itu
Fir'aun itu ketika mau mati masih beriman. Fir'aun itu ketika mau mati bilang, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Katakan, aku beriman tiada Tuhan selain Tuhan yang diimani sama Bani Israel dan aku masuk ke dalam kelompok umat Islam. Itu Fir'aun masih berkata begitu. Tapi dalam riwayat Fir'aun itu baru sempat ngomong, terus malaikat Jibril itu langsung cepat-cepat terjun, kemudian masukkan air sebanyak mungkin ke mulutnya Fir'aun. Kenapa? Kata malaikat Jibril ketika itu takut, ini kalau Fir'aun ngomong terus bisa diampuni sama Allah. Nggak usah diampuni Fir'aun. Nih kriminalnya udah terlalu banyak, jadi segera dimasukkan air yang banyak ke mulutnya Fir'aun sama malaikat Jibril ketika itu. Nah ketika itu, jadi Fir'aunnya umatnya Nabi Muhammad, Abu Jahal, itu lebih kejam daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Nah itu diantara peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi Nabi SAW ketika itu pesan, ada orang-orang yang jangan dibunuh. Siapa di antaranya yang disebutkan? Abbas bin Abdul Muthalib jangan dibunuh. Kemudian Abul Bakhtari bin Hisham juga jangan dibunuh. Nabi pesan begitu. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib ditawan, enggak dibunuh. Abul Bakhtari bin Hisham ketika itu ketemu sama sahabat Ansor, Mujadzar bin Ziyad. Kata Mujadzar, Abul Bakhtari, Rasulullah pesan loh, kita enggak boleh bunuh kamu. Abul Bakhtari sama temannya dua. Kalau temanku yang dua ini gimana? Enggak ada urusan, kamu kita selamatkan, tapi temanmu enggak. Yaudah saya enggak usah. Akhirnya nyerang sampai akhirnya Mujadzar harus terpaksa membunuh Abul Bakhtari ketika itu. Sebenarnya Nabi udah baik loh, dilindungi Abul Bakhtari. Kenapa? Abul Bakhtari ini walaupun kafir, dia baik sama Nabi Muhammad. Enggak pernah ganggu Nabi, enggak pernah nyakitin Nabi. Itu sama Nabi mesti dihargai. Jadi Rasulullah SAW itu menghargai siapapun orang, sekalipun orang itu non-muslim. Itu ada namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi itu sesepuhnya kota Mekah yang pernah ngasih jaminan perlindungan kepada Nabi Muhammad. Itu ketika anaknya Jubair bin Mut'im itu tertawan, akhirnya anaknya masuk Islam. Kata Nabi, ini kalau Mut'im bin Adi masih hidup dan Mut'im bin Adi minta semua tawanan Badar dilepas, ya kata Nabi, semua akan saya lepas. Karena Nabi masih menghargai jasanya Mut'im bin Adi yang pernah memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah itu dalam peperangan itu juga, mana kita ceritakan tadi kan, di situ orang yang pernah berbuat jahat dia akan terbunuh oleh orang yang dia jahati. Nah, ingat tak cerita pertama? Ada satu nama yang sesepuh, udah orangnya gemuk, awalnya takut perang. Siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf nasibnya gimana? Ketika perang udah semakin sengit, Umayyah bin Khalaf ketika itu lihat Abdurrahman bin Auf, teman akrabnya. Umayyah minta perlindungan kepada Abdurrahman bin Auf. Udah pada Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika itu kata Abdurrahman bin Auf, yaudah enggak apa, kamu saya lindungi. Itu Umayyah sama anak Umayyah namanya Ali. Dilindungi. Nah, Umayyah bin Khalaf ini itu dulu yang pernah nyiksa Bilal. Bilal bin Rabah itu yang sampai Bilal itu, bayangkan panasnya Arab itu kan luar biasa. Di jangan dikira panasnya Arab kayak di sini, enggak. Panasnya Arab itu berkali-kali lipat. Itu kalau sudah musim panas, itu sekarang aja kadang AC enggak terasa kok. Panas luar biasa, bayangkan musim panas ditaruh di padang pasir, ditindih batu. Itu matinya dehidrasi, bisa mati dalam keadaan dehidrasi, sangat menyakitkan. Itu Bilal itu diperlakukan seperti itu sama Umayyah dan orang-orang lain. Mereka katakan, la tazalu hakadha hatta tamut aw takfura bi Muhammad. Bilal, kau bakal gini terus ya sampai mati atau kamu kufur dengan Muhammad. Bilal cuma jawab ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad terus gitu. Akhirnya dibebaskan Mas Abu Bakar As-Siddiq. Lah, Bilal ini subhanallah Abdurrahman bin Auf gandeng Umayyah mau dilindungi.
Tapi nanti, kata Abdurrahman, tapi kamu nanti kasih tebusan loh ke umat Islam. Iya, ya, enggak apa-apa, kamu tawan aku aja. Digana Abdurrahman bin Auf, Bilal teriak, Umayyah bin Khalaf, la najautu in naja. Bahasanya, Umayyah bin Khalaf, dia selamat, aku enggak selamat. Enggak selamat aku kalau sampai dia selamat. Wow, langsung Abdurrahman bin Auf, jangan, ini tawananku, enggak urusan. Akhirnya, itu Abdurrahman bin Auf itu ngumpulkan pakaian-pakaian perangnya daripada orang kafir yang mati, dikumpulkan sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Umayyah bin Khalaf itu anaknya dibunuh, saya itu Umayyahnya. Abdurrahman bin Auf lihat orang tambah sengit, Abdurrahman bin Auf bilang aku tidak bisa melindungi kamu lagi, sampai Umayyah bin Khalafnya itu akhirnya mati. Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah Ta'ala merahmati Bilal, sudah barangku hilang, tawananku dibunuh, kakiku kena kesabet pedang. Kata Abdurrahman bin Auf. Itu. Umar bin Khattab itu ketika perang Badar, itu Umar bunuh pamannya sendiri, Al-Asi bin Hisham. Bunuh pamannya sendiri. Tapi ketika ketemu sama Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab pesannya gini, Abbas, masuk Islam. Demi Allah, Islammu lebih aku senangi dibandingin Islamnya ayahku Khattab. Kenapa? Karena aku tahu Rasulullah SAW sangat menginginkan kamu itu masuk Islam. Itu Umar bin Khattab. Juga ketika perang Badar ada sahabat Nabi namanya Uqasyah bin Mihsan. Sahabat Mihsan ini perang pakai pedangnya patah. Kira-kira orang kalau usaha perang pedangnya patah terus mau apa? Doa wiritan. Mati. Datang sama Nabi. Sahabat sudah buntu, mau apa ini? Datang sama Nabi. Rasulullah pedang patah. Nabi ambil pelepah kurma, perang pakai ini. Kayu loh ini. Nggak urusan, Nabi yang ngasih kan. Diambil, begitu sampai ke medan perang, dipegang udah bukan kayu, ternyata berubah menjadi pedang. Katakan nama pedangnya disebut Al-Aun, nama pedangnya Al-Qawi. Sampai pedang itu dipakai pertempuran berkali-kali, nggak pernah patah. Sampai Uqasyahnya meninggal, pedangnya masih ada. Kalau Nabi Dawud alaihissalam itu dikatakan wa alanna lahul hadid. Besi itu dipegang Nabi Dawud kayak adonan tepung. Diengkak-engkuk itu ditekuk-tekuk biasa. Nabi Muhammad bukan cuma nekuk-nekuk besi, kayu berubah jadi besi. Mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar itu punya saudara namanya Abu Aziz bin Umar. Mus'ab bin Umar ikut pasukannya umat Islam. Abu Aziz bin Umar saudaranya ikut pasukannya orang kafir. Ketika saudaranya tertawan, kan ditawan sama sahabat Ansor kan. Mus'ab bin Umar ngomentari, "Wahai saudaraku Ansor, yang kenceng jangan sampai lepas ya orang itu, ibunya kaya." Berarti ibunya siapa ini? Ya ibunya dia. Ini ibunya kaya. Kata saudaranya, Mus'ab, kamu sama saudaramu kayak gitu ya? Kata Mus'ab, maaf ya, saudaraku tuh yang Ansor ini. Kenapa? Karena saudara seiman. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika perang Badar gitu. Nah, intinya perang Badar berakhir. Kemenangan yang nyata itu milik umat Islam. Umat Islam yang terbunuh 14 orang. 6 muhajirin, 8 ansor. Orang kafir yang terbunuh 70, tertawan 70. Rata-rata yang terbunuh semua itu adalah pemimpin-pemimpinnya. Nah, sekarang gimana kondisi Mekah? Mekah kan tadi ada orang-orang yang enggak berangkat kan? Ada siapa yang enggak berangkat? Mesti ingat tak? Siapa yang enggak berangkat? Abu Lahab. Dan juga lagi Sofwan bin Umayyah itu enggak ikut berangkat. Abu Sufyan juga enggak ikut berangkat. Itu orang-orang Mekah yang enggak berangkat nunggu-nunggu. Wah ini menang apa kalah ini?
Ya, pasukan itu ketika perang itu sudah berakhir itu kan banyak yang lari pontang-panting ke Mekah. Sampai akhirnya yang pertama kali masuk ke Mekah namanya Haythuman bin Abdullah Al-Khuzai. Itu pasukan kafir Quraisy yang ikut perang Badar yang pertama kali kabur dan sampai ke Mekah. Itu lari-lari, dia dalam keadaan shock. Ketemu sama Sofwan bin Umayyah. Tanya, gimana? Utbah bin Rabi'ah mati. Syaibah bin Rabi'ah mati. Abul Hakam, Abu Jahal bin Hisham mati. Umayyah bin Khalaf mati. Semua tokoh udah sebutkan mati semua. Kata Sofwan bin Umayyah, ntar. Dari saking tidak percayanya, masa mati semua itu? Sofwan bin Umayyah ngomong sama sampingnya, coba orang ini berakal enggak? Coba kamu tanya, Sofwan bin Umayyah di mana sekarang? Padahal ini Sofwan bin Umayyah duduk gini, ini orangnya di sini. Karena saking dianggap ini jangan enggak waras orang ini. Kok sekian banyak yang mati? Yang mati? Kata yang disuruh sama Sofwan, Sofwan bin Umayyah di mana? Itu yang duduk. Demi Allah, aku lihat bapaknya sama adiknya mati di depanku. Bapak sama adiknya mati di hadapanku. Nah, jadi mulai shock itu orang-orang Quraisy. Nah, ketika itu ada jadi Abbas bin Abdul Muthalib kan belum masuk Islam ya. Tapi istrinya Abbas, Ummul Fadl udah masuk Islam. Budaknya Abbas namanya Abu Rafi udah masuk Islam. Gitu. Nah, ketika itu Abu Rafi cerita, aku nih ketika dengar kaum muslimin menang perang Badar senang semua tapi tidak berani menunjukkan karena Islamnya dia sembunyi. Lah ketika itu dia lagi di Ka'bah, jadi mungkin ini ada pembatas gini, dia di sini lagi kerja, sebelah sini ini ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, dan ada orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Kata dua Abu Lahab, Abu Sufyan ngomong sama yang datang dari perang, gimana tentang perangnya, ceritakan itu. Kata yang selamat dia bilang gini, kita itu ketika perang itu kayak kita setor nyawa. Jadi mereka itu bunuh sesuka mereka, menawan sesuka mereka, dan demi Allah, kamu jangan nyalahkan mereka yang kalah. Demi Allah, aku masih melihat orang pakai pakaian putih-putih seliweran antara langit dan bumi. Abu Rafi, ini kan pembatas, ini Abu Rafi, ini kan pentolan kafir Quraisy semua. Abu Rafi tidak kuat, jerit. Demi Allah itu malaikat. Jadi ikut kebongkar kan kalau dia senang. Jerit. Dihajar sama Abu Lahab. Dihajar, dipukul, jatuh, diinjek-injek sama Abu Lahab. Abu Lahab lagi. Ketika Abu Lahab mukul, kemudian ini Abu Rafi ini jatuh, diinjek-injek sama Abu Lahab. Ini orang lagi panik kok ini malah senang. Tiba-tiba Ummul Fadl datang ngambil kayu, dipukulkan ke Abu Lahab. Ummul Fadl gitu ya, berani sama budak waktu nggak ada tuannya. Karena perempuan ditinggal sama Abu Lahab. Dan Abu Lahab setelah itu mati karena kena penyakit borok. Dari setelah mukul itu dia tidak hidup tidak lebih dari 7 hari umurnya setelah itu. Mati kena penyakit borok sampai ditinggalkan sama anak-anaknya. Anak-anaknya nggak ada yang mengurusi sampai 3 hari nggak ada yang berani dekati jenazahnya. Ketika tahu takut tambah lama tambah bau, maka ketika itu dia gali, dilempar ke galiannya satu dilempari batu dari jauh karena saking baunya. Gitu. Nah, ketika itu orang-orang Mekah buat perjanjian tidak boleh ada yang nangis.
Yang keluarga mati tidak boleh ada yang nangis. Nggak boleh ada ya? Nggak boleh ada yang nangis. Kenapa nggak boleh ada yang nangis? Nggak boleh nangis. Kenapa? Karena kita tidak mau orang-orang muslim tahu kita sedih. Kita harus tegar semuanya. Di situ ada orang namanya Aswad bin Muthalib. Aswad bin Muthalib punya anak 3, semuanya mati di perang Badar. Dia ngempet, pengen nangis tapi enggak, peraturan ngempet. Enggak lama ketika dia malam itu dia masih, anak mati 3 kan kepikiran terus. Dengar suara perempuan nangis. Seneng dia apa? Sudah boleh nangis ini berarti. Kirim utusan, tanyakan coba cari kita udah boleh nangis atau belum? Dia jawab, belum boleh nangis, itu perempuan nangis gara-gara untanya hilang. Kata Aswad, ya Allah anakku mati 3 enggak nangis, ini unta hilang kok malah nangis. Nah, kata itu terjadinya perang Badar, itu banyak sekali hikmah yang ada di dalamnya. Ahlul Badar itu kalau disebutkan namanya karena mulianya menjadi sebab diangkat segala macam musibah. Sampai ada sholawat Badr ya kan? Bi ahlil badri, ya Allah. Nah karena ulama mengatakan tawassul dengan ahlul Badr itu mujarab, dan insya Allah kalau doa setelah disebutkan namanya ahlul Badr, maka doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah 3 hari kita membahas tentang perang Badar. Semoga harapannya kita dapat keberkahan ahlul Badar insyaallah. Yang punya hajat-hajatnya kabul, yang sakit diangkat semua penyakitnya, dikabulkan semua cita-citanya insyaallah. Apa yang diinginkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan malam ini berdepatan juga ada miladnya anak saya Ali Al-Habsyi. Di Ali Milad nanti ada hidangannya lebih istimewa dari yang biasanya tentunya. Dari yang biasanya. Ini tapi juga kebetulan juga tahlil. Ini tahlilnya Hababah Raguan binti Ali bin Syekh Al-Jufri. Juga tahlilnya salah seorang ulama yang pernah kesini dan sering kesini, beberapa kali kesini, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Itu beliau wafat, kita doakan bersama. Jadi kita tahlil dulu yang singkat. Setelah itu nanti kalamun qadimun, saya itu sambil kita menikmati apa yang bisa dinikmati. Ayo sambil tahlil sambil dibagikan ya. Anggur-anggurnya dibagikan, sekaligus minumannya bisa dibagi juga. Ya. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم
صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا الفاتحة وآية الكرسي وسلام الله أحد المعاوذتين لا ريب من سمعنا هنا بسببه الحباب ركوان بن علوي بن شهاب الجفري والحبيب حسن بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف والدينا ووالديكم وعمواتنا وعمواتكم وعموات المسلمين أجركم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عادل ما في علم الله صلاة وسلاما دائما دوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم آثر بمدر فضل جود وكرم سواء ما قرأنا من القرآن العظيم ما قلنا من قول لا إله إلا الله ما قلنا من قول سبحان الله بحمده وما قلنا من قول يا الله يا الله ما صلينا وسلمنا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية ورحمة نازلة وبركة
نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وآل بيتنا الطيبين الطاهرين جميع أصحاب رسول الله وصحبه المهاجرين خلف الراشدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم لنا مهاجر الله أحمد بن عيسى زين الله بن أحمد سيدنا علي بن عبيد الله صلى العظيم الفقر المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سيدنا علي أبي علوي محمد بن علي مولدوي الفقر المقدم الثاني عبد الرحمن السقاف أولادي جميع سيدنا عمر مخضر بركة السقان حبيب علي عبد الرحمن السقاف الله بكر يدرس قرآن والله يدرس سيدنا فهر وجود شهو بكر بن سالم وأخي بن سالم الهيب أحمد بن محمد الحبشي عبد الرحمن محمد جبري يوسف بن عبد الحسن إمام بن عبد الرحمن عطاش علي بن عبد الله بارس ما إلى أرواح سيدنا طه بن عمر وسيدنا السقاف بن محمد سيدنا علي بن السقاف وإخوانه ما إلى أرواح سيدنا الحبيب حسن الله بن الله بن العلم الحداد بن محمد بن زين الحبشي أحمد بن هاشم بن الحبشي عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه سيدنا أحمد بن عمر هندوان ثم إلى أرواح سيدنا حسن بن صالح البحر وسيدنا عبد الله بن سليم طاهر سيدنا طاهر بن طاهر سيدنا هبي أقرأ عبد الله بن طالب عطاس علي بن حسن عطاس أحمد بن حسن عبد الله صالح بن عبد الله العطاس عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى روح أرواح شيخنا وإمامنا قدوتنا الله بن علي بن محمد بن حسين حفص ووالديه وأولاده وأزواجه وأولاده الحبيب علوي وجميع أزواجه وجميع أولاده الحبيب محمد الأنس وأخو الحبيب أحمد وإخواتهم أجمعين ثم إلى روح أرواح الحبيب هادي بن حسن بن عبد الرحمن السقاف وزوجة الحبيب زهرة بن أحمد بن جعفر وأولاد الحبيب محمد بن هادي وإخوان الحبيب عبد القادر الحبيب أبو بكر الحبيب أحمد وابن الحبيب هادي بن أحمد وزوج الحبيب سعود بن صالح بن أحمد وزوج الحبيب علوية ثم إلى روح أرواح سيدنا الحبيب علوي بن شاه الجفري وزوجة الحبابة هاني بنت عمر بن محمد الجفري ثم إلى روح من استمعنا هنا بسبابه وصل الحبابة رغوان بنت علوي بن شاه الجفري وزوجها الحبيب سقاف بن محمد بن بصري والحبيب حسن بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وعموتنا وعموتكم وعموت المسلمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا اللهم اجعلهم ضلنا له بين أيديهم واجعلهم حجابا لنا من النار سترنا لنا نسرنا لنا من النار وفرقهم في بنا الفردوس الأعلى منازلها واغفر لهم جميع الذنوب والسيئات واخلفهم في أولادهم ولمن انتسب إليهم بخلافة الحسنة والغيب الصالح اللهم ادخل قبورهم وخاطة والحيضان والريحان والفسحة والأمان والبشارة والرضوان في الرفع الجنان مع سيدي ولد عدنان اللهم اجبر انكسارنا واقبل إدرارنا واحتم صالحات أعمالنا وعمرنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تخينا اللهم بغفلة ولا تأخذنا على غرة وجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها مميت وبعثنا عليها بعث وأنفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. لا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ngajinya kita udah sampai juz berapa? 20. Insyaallah tadarus besok tetap seperti biasa sampai nanti malam 16. Malam 16 itu sudah